Bermain media sosial memanglah sangat menyenangkan. Banyak hal yang kita sukai dapat ditemukan. Tak jarang beberapa orang terkenal karena konten-konten yang mereka buat. Namun, ada saja orang yang melakukan segala cara untuk terkenal, meskipun harus menunjukkan kebodohannya. Ini adalah cerita Zachary Latham yang membunuh karena ketenaran. Pada 23 Januari 2021, Zachary Latham yang berusia 18 tahun diduga mengacungkan senjata api ke pengendara lain pada Sabtu malam di Parkway dekat Bandara Internasional, Florida. Setelah insiden tersebut, pengendara itu melaporkannya ke seorang polisi. Polisi kemudian menemukan sebuah mobil Nissan Infiniti yang dikemudikan oleh Latham dan menemukan sebuah senjata di dalam kendaraan tersebut. Rupanya ini bukanlah arogansi pertama yang ia lakukan. Disinilah kisah dimulai. Awal pertikaian Zachary Latham dan keluarga William Durham dimulai ketika saat Zachary berumur 16 tahun di saat itu. Saat itu, Zachary baru saja pindah dengan neneknya. Awal pertikaian terjadi ketika William Durham yang berusia 51 tahun memprotes cara berkendara Zachary. Zachary kemudian ke keluarga Durham dan meminta maaf atas cara mengemudinya. Namun, menurut pengacara Durham, Zachary tetap ugal-ugalan dalam mengemudi mobilnya. Perseteruan yang memanas dimulai pada April 2020, di saat Zachary baru berusia 18 tahun dan menjadi prajurit Garda Nasional. Ia mengupload suatu konten berisi pertengkarannya dengan istri William, Catherine. What are you gonna do, Karen? That's not my name, so get my name straight. Go ahead. You okay, Karen? Go ahead, get my tag. Let's go. Get my tag, Karen. My name is not Karen, so get my name straight. Get my tag, it's okay. A45MFA. Sir, there's an officer. All because my car is loud. 3 cop cars. A knife, dude, you better play. I'm calling the cops on you, that's good. Alright. Yeah. Terdengar jelas di video itu Zachary memanggil Catherine dengan sebutan Karen. Video itu menjadi viral dan menembus 3 juta views. Dan para penonton berkomentar agar Zachary mengikuti Catherine dan menusuk ban mobil Catherine. Puncak ketegangan terjadi pada 4 Mei 2020. Menurut surat yang ditulis pengacara keluarga Durham, Zachary diduga membelokkan kendaraannya ke arah putra remaja keluarga Durham yang sedang bersepeda. Sedangkan menurut Zachary, ia hanya mengklakson saja. Kemudian Durham yang tak terima memblokir jalan Zachary dengan truk miliknya. Ini terjadi di tempat tinggal mereka di Vineland, New Jersey. Zachary kemudian masuk ke rumahnya dan anak-anak Durham mengikutinya. Saat Zachary keluar, ia tampak membawa pisau dan alat pengejut listrik. Catherine kemudian menyuruh anak-anaknya mundur. Tak lama, William tiba-tiba keluar. Zachary menyetrum dan mengayunkan pisau ke salah satu anak Durham. Durham berusaha mencegah Zachary yang kemudian pisau itu melukai tangannya. Zachary kemudian kembali ke garasinya, namun William tetap mengikutinya. Mereka lalu cekcok di sana. Zachary kemudian menyerang William dengan alat pengejut listrik. Catherine menyuruh Zachary untuk menjatuhkan pisaunya, tetapi Zachary justru memukul William dan menusuk lurus ke arah dada William. Dan tentu saja tusukan itu sangatlah fatal. Setelah kejadian itu, Zachary menelpon 911. 911, where's your emergency? There's blood all over the place. I just got assaulted and jumped. Are you the one that got stabbed? No, that was the other victim, but I got beat up really bad and there's blood all over me. All right, so you're at 2986 Thornhill as well? Yes. All right, and you want an ambulance? I don't know. All right, the person or people who did it to you, are they still there? They came with trucks, came on my property with guns, and then when I fought them off, they drove away. All right, how are you injured, sir? My windpipe was crushed in, and I got stomped out and choked by like 10 people. All right, and where are you bleeding from? I don't know. There's blood all over me. I don't even know if it's cut. There's blood all over our garage. Okay. Now the They person came in and said they had guns and they were going to kill us, and they came in my garage and attacked all of us. It
there's 4 people. Okay. Hold on 1 second for the police, okay? Okay. Polisi tiba pukul 19.48 dan William Durham dinyatakan meninggal pada pukul 21.19. Begitu pula dengan Zachary. Ia dibawa ke rumah sakit untuk gegar otak dan beberapa lecet yang dialaminya. Setelah kejadian itu, Zachary dibebaskan dari penjara dan diizinkan tetap bebas sebelum sidang. Ia kemudian pergi ke Florida. Dan pembela Zachary menyatakan pembunuhan itu adalah bentuk pertahanan diri Zachary. Catherine dan putra-putranya juga menerima dakwaan dengan pelanggaran kriminal dan penyerangan. Ini cukup rumit karena mereka semua menjadi pelaku di dalam kasus ini dan juga korban dalam kasus lain. Setelah kasus ini terungkap di permukaan publik, Zachary tetap mengomentari videonya tentang kasus itu. Ia berbicara tentang kasus pembunuhan yang ia lakukan. Ya, sepertinya ia bangga dengan hal itu. Pada Agustus 2020, jaksa mengajukan mosi untuk menghentikan semua forum publik yang terlibat dengan Zachary. Dan ternyata Zachary juga membuat akun TikTok lain untuk melakukan tanya jawab dengan kasus pembunuhan yang ia lakukan. Dan pada akhirnya ia bermasalah lagi karena mengancam pengendara lain di Florida seperti yang saya ceritakan di awal. Pada 1 Maret 2021, Zachary kemudian ditangkap dan didakwa dengan tuduhan penyerangan berat, kepemilikan senjata ilegal, kepemilikan senjata untuk melanggar hukum, dan kasus pembunuhan. Dia ditahan di Florida hingga akhirnya ia dikembalikan ke New Jersey untuk menjalani hukumannya. Ini adalah kisah pembunuhan yang dilakukan oleh TikToker Zachary Latham. Bagaimana pendapat Anda? Apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seperti kasus Zachary Latham, ia membuat konten seakan-akan keluarga William lah yang membuat masalah dengan dirinya. Padahal jika kita lihat dari kedua sisi tentu saja berbeda ceritanya. Kasus ini juga tak lepas dari keberadaan netizen yang menghasut Zachary untuk melakukan kejahatan. Maka bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kasus berikutnya.